Tell me where the cash at. I've been on the fast track. Shorty want my heart, but... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Arisa, saya kelas 7. Saya akan membahas tentang sistem pembelajaran di Singapura. Singapura adalah salah satu kisah sukses di Asia. Negara ini telah mengubah dirinya dari negara terbelakang menjadi ekonomi industri modern. Pada masa revolusi ini, sistem pendidikan negara yang tidak ketinggalan. Saat ini, sistem sekolah Singapura dianggap yang terbaik di dunia. Dan ini tidak hanya terbatas pada sekolah menengah, tapi juga di tingkat universitas. Dengan Universitas Nasional Singapura menjadi peringkat tertinggi di Asia dan mengungguli institusi terkenal di seluruh dunia. Bukan rahasia lagi bahwa keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa sejak awal pendidikan Singapura telah memainkan peran sentral dalam membangun ekonomi negara. Sebagai permulaan, ia memiliki siswa berprestasi tertinggi di peringkat internasional. Menurut program OECD untuk penilaian siswa internasional atau PISA. Selain itu, Singapura termasuk di antara negara-negara yang peringkat teratas untuk matematika dan sains. Selain Finlandia, Kanada, Estonia, dan Irlandia. Jadi, mengapa sistem sekolah Singapura yang terbaik secara global? Satu, karena di Singapura pendidikan merupakan prioritas dan dalam pembangunan ekonomi. Dua, kurikulum berfokus pada pengajaran mata pelajaran tertentu dan keterampilan memecahkan masalah. Tiga, budaya kondusif. 4, sistem yang akuntabel. 5, tujuan pendidikan yang tepat. 6, jalur pembelajaran yang dibedakan. Dari usia 6 tahun, siswa masuk sekolah selama 10 atau sampai 11 tahun, yang kemudian dilanjutkan dengan sekolah menengah selama 4 sampai 5 tahun. Setelah itu, siswa memiliki pilihan untuk 2 jalur, yaitu kejuruan politeknik dan ke perguruan tinggi junior. Yang keduanya mengarah ke pendidikan universitas. Tujuan saya memilih sistem pendidikan di Singapura adalah karena Singapura merupakan negara yang sukses dalam bidang pendidikan se-Asia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan nama saya Nuria Sriwijaya, kelas 7. Di sini saya akan membacakan metode pembelajaran di Korea. Di Korea memiliki jadwal sekolah yang ketat. Siswa umur 13-14 tahun bersekolah dari pagi sampai jam 5. Siswa berumur 15 tahun bersekolah dari jam 5 sampai jam 7 malam. Siswa berumur 16-18 tahun bersekolah dari jam 7 sampai 9 malam. 2. Sekolah full sampai weekend. Biasanya pada hari Minggu mereka juga bersekolah untuk mengikuti pembelajaran kulikuler. 3. Hukum fisik masih berlaku. Di Korea masih dijaga kedisiplinan secara fisik. Biasanya anak yang nakal sering dipukuli oleh guru. 4. Guru yang otoriter. Guru memegang posisi sosial yang berharga. Jika misalnya kamu bersekolah di sana, kamu tidak bisa memandang besar ataupun kecilnya gaji guru. Guru memiliki kekuasaan penuh atas muridnya. 5. Wajib mengikuti bimbel. Walaupun sekolah mengikuti pembelajaran penuh, di sekolah harus dan wajib mengikuti bimbel. Tujuan pembelajaran di Korea, kita tidak boleh memegang posisi berbicara tentang kecil atau besarnya gaji guru. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Azhar Salsabila kelas 7 akan membacakan tentang metode pembelajaran di Malaysia. Metode pembelajaran di Malaysia. Sistem pendidikan Malaysia berada di bawah kewenangan Kementerian Pelajaran Malaysia. Di Malaysia, warga negara dapat menempuh pendidikan dari sekolah milik kerajaan maupun biasa. Pendidikan menengah di Malaysia berlangsung selama 5 tahun. Bahasa yang digunakan sebagai pengantar ialah bahasa Melayu.
di semua mata pelajaran kecuali sains dan matematika. Pada sekolah ini pula siswa akan diarahkan untuk memasuki jurusan IPA. Di sini terdapat ekstrakurikuler seperti uniformed group atau penampilan seni, performing arts club dan kemasyarakatan, olahraga dan permainan. Di Malaysia juga ada study tour. Di Malaysia menggunakan bahasa Inggris di pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia. Tujuan saya memilih metode pembelajaran di Malaysia adalah karena ada study tour. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini, dari kelas 7. Saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran di Amerika Serikat. Sekolah dasar dan menengah adalah wajib bagi seluruh siswa di Amerika Serikat. Akan tetapi, jenjang usia siswa berbeda-beda di setiap negara bagian. Siswa di Amerika Serikat melalui pendidikannya dari jenjang kindergarten usia 5-6 tahun hingga menyelesaikan pendidikan menengah pada kelas 12 usia 18 tahun. Pendidikan dasar di Amerika Serikat berjenjang dari kindergarten hingga kelas 5, tetapi terkadang juga berjenjang hingga kelas 4, kelas 6, atau sampai kelas 8. Tergantung sistem kurikulum pada school district tersebut. Kurikulum pembelajaran dipilih oleh school district mengacu pada standar pembelajaran di negara bagian tersebut. Standar pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai oleh school district yang harus mengacu pada IEP. Suasana pembelajaran pada sekolah dasar di Amerika Serikat berbeda dengan pembelajaran pada sekolah Indonesia. Satu kelas terdiri dari 20 hingga 30 siswa. Guru sekolah dasar di Amerika Serikat dibekali pendidikan lanjutan mengenai perkembangan development. Guru di Amerika Serikat telah menyelesaikan pendidikan lanjutan sarjana atau pasca sarjana dalam bidang early childhood and elementary education. Pendidikan menengah. Jenjang pendidikan menengah di Amerika Serikat dibagi menjadi 2 tahap, middle school and junior high. Mulai pada jenjang kelas 6, 7, 8, 9. Jenjang pendidikan pada middle school atau junior high ditentukan oleh faktor demografi seperti jumlah usia siswa sekolah menengah. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan populasi siswa sekolah yang stabil. Pada jenjang ini, siswa diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang dikehendaki dan menggunakan sistem kelas berpindah, morphing class. Senior high kelas 9, 10, 11, 12 adalah jenjang lanjutan setelah middle school, junior high. Biasanya jenjang ini dimulai dari 9 grade freshman, sophomore, junior, senior. Perlu diketahui bahwa jenjang middle school atau junior high, senior high berbeda di setiap negara bagian mengacu pada demografi usia siswa di negara bagian tersebut. Pendidikan menengah memiliki struktur kurikulum yang berbeda dengan Indonesia. Pada jenjang ini, siswa diwajibkan mengambil sejumlah mata pelajaran wajib dan memilih mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajib meliputi ilmu pengetahuan alam, meliputi biografi, biologi, kimia, dan fisika. Matematik meliputi aljabar, geometri, prekalkulus, dan statistika. English, pembelajaran bahasa Inggris meliputi sastra, humaniora, mengarang, verbal, praktek, dan physical education atau olahraga. Mata pelajaran pilihan meliputi atletik, meliputi football,
basket, football, basket, volleyball, is hockey, crew, boxing, skiing atau snowboarding, golf, marching band. Dan karir and technical education meliputi agrikultur atau agriscience, marketing, family and consumer service, computer, world processing meliputi programming. Dan bahasa yaitu bahasa Spanyol dan Prancis umum, bahasa Cina, Latin, Yunani, Jerman, Itali, dan Jepang tidak umum. Performing art atau visual art meliputi paduan suara, band, orkestra, drama, seni rupa, fotografi, krimis, dan dance. Publishing meliputi jurnalis, koran siswa, buku tahunan, dan majalah. Dan tujuan pembelajaran agar kita bisa tahu bagaimana pembelajaran di negara luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pika Wulandari dari kelas 7. Saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran di Australia. Sekolah di Australia dibagi menjadi dua golongan, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Di Australia kebanyakan sekolah tipe penerimaan pelajaran laki-laki dan perempuan, dengan pengecualian beberapa sekolah swasta secara umum lamanya pendidikan dasar dan menengah di Australia hampir sama dengan di Indonesia. Ada peraturan-peraturan umur yang sudah harusnya sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, yaitu TK wajib sekolah di umur 5 tahun sampai 6 tahun. SD wajib sekolah di umur 7 tahun sampai 12 tahun. SMP wajib sekolah di umur 12 tahun sampai 15 tahun. SMA wajib sekolah kurang lebih 15 tahun sampai 18 tahun. Peraturan tersebut harus wajib dilakukan di sekolah negeri dan swasta. Ada beberapa pelajaran yang wajib dasarnya dipelajari, yaitu TK wajib belajar dasar mengenal dan bermain bersama teman-temannya. SD sudah mulai belajar dasar dan dengan dijadwalkan dan melakukan aktivitas yang bermanfaat. SMP atau sekolah menengah sudah diajarkan dengan pelajaran yang harus atau wajib dipraktekkan sesuai pelajaran yang sudah ditentukan dan mendapat julukan sebagai senior. SMA mulai dari kelas 10, 11, dan 12 sudah mendapat julukan senior. Perihal tersebut sudah diperlakukan di sekolah negeri maupun swasta. Saat sekolah di Australia, tujuan saya memilih metode pembelajaran di Australia karena pelajarannya sangat ketat dan mata pelajaran dilaksanakan secara teori dan praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfaina Yawianti, saya kelas 7. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran di Singapura. Kenapa saya memilih metode pembelajaran di Singapura? Karena sistem edukasi di Singapura bertujuan untuk membuat para pelajar menemukan talenta serta mengembangkan minat mereka untuk belajar sepanjang hayat. Kurikulum dasar menekankan fokus terhadap bahasa Inggris, bahasa ibu, dan matematika. Untuk ilmu pengetahuan alam dikenal kepada siswa kelas 3. Mata pelajaran lain yang diajarkan di sekolah dasar meliputi pendidikan kewarganegaraan, pendidikan moral, ilmu pengetahuan sosial, pelajaran olahraga, seni, dan musik. Bahasa ibu terdiri dari bahasa Cina, Malaysia, dan Tamil atau Thailand. Pendidikan formal di Singapura dimulai dari jenjang kindergarten school atau taman kanak-kanak. Primary school sekolah dasar 6 tahun, primary school
Living Examination atau PSLE, dan Secondary School sampai 4 atau 5 tahun. Secondary School dibagi menjadi 4 jalur yaitu Special dan Express Course, Normal Academic Course, Normal Technical Course, dan Integrated Program atau IPE Course. Special atau Express Course adalah 4 tahun pendidikan yang diakhiri dengan Singapore Cambridge General Certificate of Education atau GCE. No Level Examination, Applied Grade Subject atau AGS, secara umum mengajak murid untuk berlatih atau berorientasi pada pendidikan seperti politik sebagai tambahan atau pengganti kurikulum. Setiap sekolah di Singapura memiliki akses internet bebas. Tiap sekolah juga memiliki web sekolah yang berguna untuk menghubungkan siswa, guru, dan orang tua. Fasilitas transportasi yang memiliki akses ke semua sekolah di Singapura. Biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan rakyat, ditambah dengan biaya siswa bagi rakyat yang kurang beruntung. Visi dari pendidikan di Singapura memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk merasakan aturan sistem pendidikan yang selalu meletakkan keunggulan dan menempatkan diri sebagai bagian dari komunitas dunia. Taman kanak-kanak menyelenggarakan 2 sesi dengan tiap sesi pelatihan dari 2,5 sampai 4 jam, 5 hari setiap minggu. Sekolah internasional yang menawarkan program TK bagi anak-anak ekspatriat tinggal sementara maupun menetap di luar negara. Pada tahap dasar, kurikulum ini terdiri dari pengajaran bahasa Inggris, bahasa daerah, dan matematika. Dengan mata pelajaran tambahan seperti musik, kesenian, dan kerajinan tangan, pembelajaran fisik dan sosial ilmu pengetahuan sudah diajarkan sejak kelas 3 SD. Kurikulum pendidikan lanjutan mencakup bahasa Inggris, bahasa daerah, matematika, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan pada tingkatan 3. Siswa dapat memilih pilihan mereka sendiri. Kurikulum pada sekolah lanjutan di Singapura dikenal seluruh dunia atas kemampuannya mengembangkan siswa melalui pemikiran yang kritis dan keterampilan intelektual. Singapura memiliki metode pembelajaran bertaraf internasional, infrastruktur pendidikan canggih, serta atmosfer belajar nyaman di tengah keharmonisan multi budaya masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, di Singapura mengadakan evaluasi berbentuk ujian nasional. Nah, tujuan saya memilih metode pembelajaran ini supaya kita semua mengetahui tentang pendidikan di luar negeri seperti apa yang saya bilang tadi, metode pembelajaran di Singapura. Karena pembelajaran di Singapura telah menjadi sekolah yang disenangi mereka yang tinggal di sana. Kalau kalian ingin sekolah di sana, boleh saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lavenia, kelas 7, metode pembelajaran di Jepang. Guru menjelaskan pelajaran dengan memancing siswa-siswi untuk berpikir dengan cepat. Setelah itu di negara Jepang sering kali mereka berlomba-lomba untuk mendidik siswa-siswi mereka. Bahkan sejak dari kelas 1 SD agar menjadi pintar membaca, menulis, dan pada ketika lulus ujian kenaikan kelas. Namun di sekolah Jepang, siswa-siswi tidak mengikuti ujian 1 kelas sampai mereka mencapai kelas 4 SD. Dan dengan usia 10 tahun, mereka mungkin hanya akan melakukan tes ringan. Meyakini bahwa ujian untuk 3 tahun pertama sekolah bukanlah untuk menilai pengetahuan atau pembelajaran anak, akan tetapi untuk membangun perilaku yang baik dan untuk mengembangkan karakter mereka. Benar inilah pendidikan karakter anak-anak. Anak-anak diajarkan untuk menghormati orang lain dan bahkan bersikap dengan lembut terhadap orang maupun anak. Mereka juga belajar bagaimana menjadi dermawan, belas kasih, dan mempunyai empati. Selain itu, anak-anak diajarkan untuk dapat mengontrol diri dan memiliki sifat keadilan.
Ada pula pendidikan di Jepang yang gemar ganti seperti kurikulum pendidikan. Negara maju seperti Jepang pun kerap ganti kurikulum, dan tingkatan pendidikan di Jepang sama dengan di Indonesia, yaitu dengan menggunakan sistem 6-3-3-4 yang 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA, dan perguruan tinggi. Ada beberapa kurikulum di Jepang, yaitu kurikulum SD, kurikulum SMP, kurikulum SMA. Sekolah di Jepang dibagi menjadi dua, yaitu sekolah swasta dan negeri. Kebanyakan sekolah tipe penerimaan pembayaran laki-laki dan perempuan, dengan pengecualian beberapa sekolah menengah swasta secara umum. Namanya pendidikan dasar dan menengah di Jepang sama dengan Indonesia. Di umur 12 tahun wajib sekolah di Jepang. Sekolah dari kelas 10 sampai kelas 12 disebut sebagai senior. Setelah lulus dari kelas 12, pelajar mendapatkan julukan atau kualifikasi sebagai senior atau satu junior. Dan ada pula jam pelajaran. SD pergi dari jam 8 dan pulang jam 12 siang, sedangkan SMP pergi dari jam 8 dan pulang jam 4 sore. Dan SMA pulang jam 9 dan pergi jam 9 dan pulang jam 10 malam. Tujuan saya memilih metode pembelajaran di Jepang adalah untuk belajar bagaimana menjadi dermawan, belas kasih, dan penyayang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Aziz, saya dari kelas 7. Saya akan menjelaskan tentang metode di Jepang. Metode adalah suatu cara untuk menyampaikan informasi. Selain itu, bisa dikatakan bahwa sistem pendidikan pada negara Jepang memiliki kemiripan pada sistem pendidikan di negara kita, di mana jenjang pendidikannya melalui 4 tahap secara umum, yaitu 6-3-3-4. Artinya siswa harus melewati 6 tahun untuk tahap pendidikan dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah. Tujuan saya memilih metode pembelajaran Jepang untuk menambah ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.